Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Untuk hari ini siapa yang kita masuk? Masuk semua. Sekarang kita berdoa dulu sebelum kegiatan dimulai. Siapa biasanya yang memimpin doa? Oke, kita pimpin Alif. Pimpin doa. Syakra berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Pertama-tama sebelum kita memasuki pelajaran, kita akan dibacakan dulu ya untuk tujuan pembelajaran hari ini. Baik. Yang pertama, melalui kegiatan membaca dan diskusi, siswa mampu menemukan gagasan pokok setiap paragraf dan menyusun menjadi peta pikiran dengan tepat. Untuk yang kelompok bisa, untuk kelompok kedua, kelompok IPA, melalui percobaan memukul benda, siswa mampu menjelaskan cara benda menghasilkan bunyi dan melaporkan hasil pengamatan secara sistematis. Ya. Kemudian untuk yang ketiga, untuk yang matematika, melalui kegiatan pengukuran benda di lingkungan sekitar, siswa mampu menghitung luas persegi panjang dan menerapkannya dalam pemecahan masalah sederhana. Oke. Kemudian yang keempat, semuanya siswa dapat menunjukkan sikap kerjasama. Baik, terus kemudian rasa ingin tahu dan kedisiplinan selama proses pembelajaran berlangsung. Baik ya, jangan berhenti. Ya. Kemudian selanjutnya, untuk botol ditaruh di sini, ke depan sini. Ini boleh diangkat dulu. Sini tadi dibantu digeser. Diangkat geser ke sini. Ya. Baik, terima kasih. Boleh diletakkan di sini. Ini ada 3 botol ya. Botolnya sama. Yang ini berisi hampir penuh. Oke. Yang ini setengah. Dan yang ini kosong, tidak ada isinya. Sekarang pertanyaannya, apakah botol ini akan menghasilkan bunyi yang berbeda? Iya. Sebelum memasuki, baru dia akan menutup. Baru dia nanti memukul yang mana, gitu ya.
ini ketiga itu dipakai belum bisa. Pindah dulu ya. Coba kamu dengarkan dulu. Perhatikan dulu. Kira-kira yang nadanya paling tinggi itu yang ada isinya apa tidak? Tidak ada. Lalu diulangi lagi. Yang coba yang ini yang ada isinya apa? Tidak ada isinya. Ini perlu diajar. Oke, sudah. Kamu hafalkan bunyinya. Sudah hafal bunyinya? Ini yang ada isinya apa enggak? Itu ya. Oke, sekarang kita ini ya. Ini yang berisi hampir penuh. Oke, yang ini yang kosong, ini setengah, dan ini penuh. Itu yang IPA. Yang IPA boleh masuk ke tempat ini. Boleh diamati cara menghasilkan bunyi. Tugas kalian yang untuk yang IPA, bagaimana bunyi itu bisa dihasilkan. Untuk yang kedua, apa yang membedakan yang motor berisi air hamil yang setengah dan yang kosong? Perbedaannya apa? Oke, boleh diamati, dicermati, dibawa ke meja. Bagaimana bunyi itu bisa terjadi? Baik ya, terus hambatannya apa? Kenapa ini jadi nada rendah, semakin tinggi, paling tinggi, gitu ya. Baik, sekarang untuk yang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tadi sudah klarifikasi teks pawai budaya. Oke, nanti kalian baca teksnya, tidak usah bersuara ya, cukup dibaca dalam hati. Tugas kalian nanti mencari gagasan pokok. Baik, setelah gagasan pokok, yang kedua apa? Peta pikir, gitu ya. Dari membuat gagasan pokok terus dilanjutkan ke peta pikir. Gambar ya itu berarti ya. Baik,
Selanjutnya untuk yang matematika. Untuk yang matematika, nanti yang matematika kamu buat rumus menghitung persegi, luas persegi, panjang. Baik. Setelah ditemukan rumusnya, coba kamu menghitung. Oke. Untuk yang ketiganya, nanti kamu coba menghitung benda-benda yang ada di dalam kelas ini, yang bisa dihitung menggunakan penggaris. Kemudian kamu ukur luasnya, itu ya. Nanti kamu bisa mengukur meja, mengukur papan tulis, dan mengukur buku, itu ya. Baik, sekarang silakan dikerjakan. Baik, baru dijelaskan dulu untuk gagasan pokoknya ya. Gagasan pokok yang bahasa Indonesia. Gagasan pokok itu adalah inti dari paragraf. Jadi paragraf itu menceritakan apa? Jadi di setiap paragraf itu menceritakan apa? Pasti ada intinya. Oke? Di setiap paragraf. Kemudian untuk tugas peta pikiran nanti kamu buat judul itu apa? Kemudian ada tujuan, isi penampilan, kemudian ada makna acara, siapa, kemudian pesan penting, pesan-pesannya dari cerita itu tadi. Oke. Kemudian sikap kita, sikap dari kami, ya. Ini boleh dicoba, diamat. Baik, untuk yang matematika. Coba kamu kerjakan ini. Atau langsung aja praktek sini. Sekarang praktek maju ke depan sini. Diukur meja ini. Untuk yang matematika. Ditulis bahwa yang satu tulis ada. Ayo. Tulis panjangnya berapa? Tulis di sini. Panjang berapa? Bisa kan? Oke, lebarnya sekarang.
Jangan berapa lagi? Papan tulis juga berapa lagi? Kalau tidak cukup digarisi dari situ. Sampai mana? Itu berapa? Tulisannya berapa? Berarti sampai ini 150. Geserkan lagi nolnya dari sini dulu. Berapa lagi 150 tambah 9? 244 sentimeter. 244. Kemudian buku tulis. Buku tulisnya siapa? Nah. Lebarnya gitu. Lebarnya itu berarti tinggi ya. Tingginya sudah tak bantu. Ini, kita aja. Dari sini ya. Dari sini. Satu, dua, satu. Sudah, kemudian buku. Ya, oke. Sekarang dikerjakan. Oh, gitu. Oke, kerjakan ya. Saya. Waktunya sampai jam 10:20 untuk mengamati, untuk mengerjakan, dan untuk mencari gagasan pokoknya. Coba kamu bedakan. Sekarang kan ini kamu pakai logam. Sekarang kalau dipukul menggunakan perbedaannya apa? Perbedaannya semakin keras benda untuk bersentuh akan menghasilkan suara yang lebih menghasilkan getaran yang lebih besar. Foto-foto atas. Jadi sama-sama kerasnya akan menghasilkan bunyi yang akan menghasilkan getaran yang lebih besar. Ini atau suara. Ya. Kemudian ini untuk mengukur ini. Kenapa berbeda? Silakan. Sampai di angka 4 ya. Silakan diskusikan.
Untuk tema pikiran, apa peta pikiran, nanti kamu bisa tulis temanya apa, oke? Kemudian judulnya apa? Judul, ya. Terus setelah judul, waktu, apa sih? Waktu. Kemudian apa? Makna. Kemudian nilainya. Kemudian pesan. Kemudian ya, ini ya. Satu, dua, tiga. Nanti kamu membuat 7 ya. Nanti ini adalah peta pikiran. Rumusnya sudah tahu? Sudah ketemu isinya? Tinggal mengalihkan ya. Saya mengalihkan ya. Untuk yang matematika, rumusnya adalah P kali X. Ini ya rumusnya ya. Panjang dikali untuk yang hitam, ini udah sudah menemukan.
5 menit lagi. Baik, sudah ya. Baik, sekarang kita mulai dari bahasa Indonesia dulu ya. Dari bahasa Indonesia. Oke, untuk menemukan gagasan pokok pada setiap paragraf, teks notifikasi pawai budaya. Dari pawai budaya dulu. Untuk yang pawai budaya, sudah dibaca teksnya, semua sudah membaca, sudah ketemu intinya ya. Cara mencarinya, untuk mencari gagasan pokok. Selamat datang dan selamat bergabung dalam semaraknya perayaan. Untuk yang paragraf 1, hari ini kita berkumpul di sini dalam satu irama, satu semangat, dan satu ikatan yang erat, menyaksikan dan merayakan pawai budaya yang mempersembahkan kekayaan warisan leluhur. Gagasan pokoknya pertemuan untuk merayakan kekayaan warisan budaya leluhur. Jadi pertemuan untuk merayakan kekayaan warisan budaya leluhur. Maksudnya yang dimaksud itu kamu di sini punya budaya warisan leluhur dari nenek moyang. Misalnya senang di sini sering ada budaya jadilan misalnya, ya. Seni jadilan. Kemudian seiring bertambahnya zaman, kemudian masih dirayakan hingga sampai saat ini. Ya, kemudian yang kedua, pawai ini bukan sekedar barisan iring-iringan yang berjalan melewati jalan. Ini adalah perjalanan panjang sejarah, gambaran keragaman serta bukti nyata bahwa budaya adalah nyawa yang menghidupi kehidupan kita. Di sini kita dapat menyaksikan berbagai busana adat yang indah, tarian yang luas, irama musik yang merdu serta simbol-simbol yang mengandung
bisa kampanye kalau seperti di Bali itu pakai patung, ya, pakai patung, ada yang pakai tulisan-tulisan kayak karnaval itu namanya pawai kuda. Ada yang kesenian itu jalan jadilan lalu jalan, ya. Gagasan pokoknya pawai menyampaikan sejarah, keragaman dan kekayaan budaya berupa busana, tarian, musik serta simbol adat. Jadi pawainya itu musiknya beda-beda. Ada yang membawa patung harimau misalnya, itu memakai musik apa? Kemudian ada yang kesenian jadilan, nanti musiknya berbeda lagi, ya. Kemudian untuk paragraf 3, paragraf 3, gagasan pokoknya pawai mencerminkan rasa hormat pada warisan leluhur. Kalau kamu mengadakan pawai, kamu itu dianggap menghormati warisan leluhur, ya. Kita lestarikan, itu maksudnya. Dan menjadikan keragaman sebagai pemersatu persaudaraan. Jadi, kenapa bisa disebut pemersatu persaudaraan? Karena dengan misalnya kita membuat patung, jadi nanti bareng-bareng. Jadi nanti ada yang merangkai rangkanya, membuat rangkanya. Kemudian ada yang membuat patungnya. Kemudian ada yang mewarnai patungnya. Semuanya itu kan nanti berkelompok kan secara gotong royong itu melihat sebagai pemersatu persaudaraan. Jadi antar tetangga, antar tetangga itu nanti terjadi persatuan dengan tujuan yang sama, membuat patung, seperti itu ya. Selanjutnya, untuk yang membuat peta jaring-jaring, peta pemikiran. Coba sekarang ditentukan dari tema. Temanya apa? Dari pawai budaya itu. Temanya tentang apa? Tentang ayo jawabnya. Temanya itu tentang tentang kebudayaan. Itu ya. Temanya kebudayaan. Nah, untuk judulnya ini baru pawai waktu dan tujuannya. Ada tanggalnya ya, 21 Mei. Kemudian makna dan isinya. Makna dan isinya itu menampilkan kekayaan warisan leluhur, nilai yang terkandung sekarang. Apa?
wujud rasa hormat dan cinta. Rasa hormat. Oke, ajakannya sekarang. Untuk ajakannya sekarang. Apa? Menghargai dan membanggakan budaya kita. Hargai dan Membanggakan budaya kita. oke. Untuk bahasa Indonesia. Selanjutnya, buatlah kesimpulannya dari diskusi kalian. Oke, nanti kalian ketika mempresentasikan langsung ke depan ini. Gitu ya. Untuk yang kedua, sekarang tentang diva. Pak Dodi akan jelaskan diva. Tadi percobaannya ini ya, nada yang paling tinggi adalah yang tidak ada isi. Kenapa bisa seperti itu? Baik, silahkan boleh diamati. Apakah airnya ini bergetar ketika dipukul? Bergetar tidak? Kenapa yang ini tinggi, ini agak tinggi, ini rendah? Kenapa? Baik, Pak Reci jelaskan dulu. Semakin banyak, jadi isi dari wadah ini akan menghambat terjadinya bunyi. Bunyi itu dihasilkan melalui getah. Jadi airnya ini sudah pasti bergetar. Semakin tidak ada isinya, semakin tidak ada yang menghambat, dan semakin tinggi suaranya. Ini semakin tinggi karena tidak ada penghambatnya, jadi lebih mudah untuk bergetar. Jadi semakin mudah untuk bergetar, semakin nyaring bunyinya. Seperti itu ya, semakin tinggi. Jadi untuk mengetahui besi itu, besi kuadrat, ya tebal, untuk mengetahui besi itu tebal dan besi itu hanya kosong, itu kalau dipukul yang satu seperti ini, sedangkan yang kopong tidak ada isinya, nanti dipukul seperti ini. Jadi besi kok ting 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 seperti palistrik. Palistrik itu yang tidak ada isinya, itu saat dipukul akan bunyi keras, tapi itu yang bawah yang ada isinya, yang ada semennya, yang ada cornya itu, saat dipukul pasti suaranya juga seperti ini. Sudah, karena ada penghambatnya yang menghambat terjadinya getah. Jadi semakin besar getaran, semakin tinggi seperti itu ya. Oke. Sekarang dari percobaan ini, coba yang kamu hasilkan tadi ya,
Untuk yang ini, sekarang tugas kami menjelaskan hubungan antara getaran benda dengan bunyi yang dihasilkan berdasarkan hasil percobaan yang kamu tulis tadi. Kemudian melaporkan hasil pengamatan tentang cara benda menghasilkan bunyi secara lisan maupun tulisan. Jadi nanti maju satu, itu ya. Kemudian untuk yang matematika sekarang. Matematika, cara menghitung persegi panjang. Persegi panjang. Artinya kan sebutkan itu persegi panjang itu apa? Apa itu persegi panjang? Persegi panjang adalah bangun datar yang mempunyai sisi panjang dan lebar yang berbeda. Oke, jadi seperti ini pun bisa disebut persegi panjang. Oke, misalnya gambar sini. Ini bisa disebut persegi panjang. Apa yang bisa disebut persegi panjang? Yang ini bisa ya. Jadi ini bisa disebut persegi panjang asalkan mempunyai 4 sisi. Jadi nek 3 itu bukan persegi panjang, nek cuma 3. Cuma punya 3 sisi itu disebut segi. Syarat untuk menjadi persegi panjang harus mempunyai 4 sisi. Itu ya. Sekarang cara menghitungnya dari persegi panjang dulu, sing biasa dulu, yang lumrah dulu. Persegi panjang secara normal. Kita hapus dulu ya. Panjang itu tuh ya, panjang lebar. Oke. Rumus dari persegi panjang adalah panjang kali lebar. Rumusnya panjang kali lebar. Ya, rumus L. Kemudian misalnya di sini 10, di sini 4. Berarti di sini adalah panjangnya 10 dikali 10 kali 4 adalah 40. Jadi di sini kan dibagi kotak-kotak di sini. Itu akan terjadi 40 kotak. 1 2 1, 2, 3, 4. Berarti di sini dibagi 10. Tambah 1. Ya. Ini adalah luas. Setiap kotak ini adalah 1 meter, misalnya ini 10 meter ya, berarti setiap kotaknya ini adalah 10 meter persegi. Benar kan di sini? Jadi yang dimaksud luas itu adalah ini, semua ini. Oke? Sedangkan sisi-sisinya ini disebut keliling.
Seperti tadi ya, keliling itu adalah kosong, tidak ada isinya. Ini namanya keliling. Jadi ini tambah ini tambah ini tambah ini, itu namanya keliling. Sedangkan luas, ini isinya di dalamnya ini, benar ya? Sampai sini bisa? Oke. Sekarang selanjutnya tadi sudah bisa dikerjakan yang tadi? Oke. Nanti kita presentasikan ke depan. Saudara, sekarang semuanya ikut mengerjakan. Disiapkan kertas. Kertas ya, buku di tengah beli. Kalau dikit aja ya. Perhatikan. Sebuah papan tulis berukuran panjang 200 cm. Tulis. Kamu boleh langsung menulis jawabannya. Soalnya, sebuah papan tulis berukuran panjang 200 cm dan lebar 120 cm. Langsung saya tulis P-nya berapa? 200. Lebarnya 120. Sekarang kalian hitung luasnya. Yang nomor 2 120. Sekarang untuk yang nomor 2, Ayah akan membuat sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan panjang 5 meter dan lebar 3 meter. Berapa luas tanah yang dibutuhkan Ayah? Ayah akan membuat taman berbentuk persegi panjang. Oke. Dengan panjang 5 meter, dan lebar 3 meter. Berapa luas tanah yang dibutuhkan Ayah? Silakan dikerjakan. Persegi panjang dengan panjang 5 meter dan lebar 3 meter. Enggak usah, langsung jawabannya saja. Panjang 5 meter, lebar 3 meter. Yuk, waktunya 5 menit.
berukuran panjang 200 cm dan lebar 120 cm. Papan tulis, kamu gambar dulu. Sudah gambar. Papan tulis dengan panjang 200 dikali 120. Ini dalam bentuk cm ya, dalam ukuran cm. Oke. Kenapa harus ditulis cm-nya? Kalau disebutkan cm harus ditulis cm. Kalau dalam ukuran meter juga harus ditulis meter. Itu ya. Sekarang 120 dikali 200. Cara menghitungnya, kan ini P, ini L ya. Panjang 200, lebar 120. Oke. Rumusnya P kali L. P kali L. Kemudian cara menghitungnya, P kali L itu berarti 200 dikali 120. Cara menghitungnya yang gampang, ini dicoret dulu nolnya. Berarti yang dicoret nolnya ada di 3. Berarti 2 kali 12 berarti 20 ditambah nolnya di 1, 2, 3 dalam satuan cm persegi. Kenapa persegi? Untuk luas itu harus memakai persegi. Seperti itu bisa? Oke. Sekarang untuk yang kedua, saya akan membuat taman berbentuk persegi panjang dengan panjang 5 meter. Persegi panjang 5 meter dan 3 meter. Ini ya. Nanti gambarnya seperti ini. Panjang 5 meter, 5 meter dan lebar 3 meter. Cara menghitungnya ini tadi, rumusnya panjang kali lebar. Rumusnya P kali K sama dengan 5 kali 3 sama dengan 15 meter persegi. Ya. Baik. Sekarang kita sudah memasuki penutupan. Jadi sekarang kesimpulan dari kegiatan kita, kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ya. Yang pertama untuk bahasa Indonesia, kita bisa menentukan pokok paragraf. Ya. Jadi pokok paragraf itu adalah isi atau inti dari setiap paragraf. Ya. Karena di setiap paragraf itu pasti menceritakan sesuatu, ya. Itu adalah inti. Ya. Kemudian untuk yang kedua tentang ya IPA ya, tentang bunyi. Bunyi itu dihasilkan oleh getaran. Semakin sedikit hambatan bergetar, itu akan semakin tinggi suara. Ya, semakin besar getaran, semakin tinggi suara. Untuk yang kedua, semakin besar hambatan, getaran akan semakin kecil, ya, dan itu akan menghasilkan suara yang semakin rendah. Kemudian
yang terakhir tentang matematika. Dari penggunaan rumus ini kamu bisa mengaplikasikan yang tadi. Kamu bisa sudah coba mengukur papan tulis, sudah coba mengukur meja, dan terus sudah coba mengukur buku. Ternyata dari matematika ini kita bisa mengukur, tidak hanya mengukur yang ada di pelajaran aja. Jadi kamu disuruh gambar, mengukur gambar. Ternyata setelah praktek tadi kita jadi tahu rumus matematika itu bisa digunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Ya. Untuk yang ini kita persegi panjang. Untuk persegi panjang nanti di kehidupan sehari-hari itu akan sangat bermanfaat kalau kita bisa menghitung. Ya, misalnya nanti kamu mau beli tanah misalnya, saya mau buat rumah misalnya dengan kamar ukurannya, kemudian untuk ruang tamunya, untuk dapurnya, nanti kamu bisa menghitung menggunakan ini. Jadi misalnya nanti kamu pengen buat rumah, ya, kamu beli tanah misalnya ini ya, bidang tanahnya ya, misalnya seperti ini. Kamu beli rumah tanah dengan misalnya di sini 10, di sini 8 misalnya. Kalau kamu ingin buat rumah dengan luas tadi, jangan 8 dan 10, tapi 3 dan 5. Di sini 5, di sini 3. Berarti luasnya adalah 15. Berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Di sini berarti ada 3. Jadi ini setiap kotanya adalah meter persegi. Jadi kamu kalau kamu mau buat rumah dengan kamar 3 meter, dengan luas kamar 9 meter, berarti sisanya berapa? Dikurangi 9. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Berarti kalau ini segini, kurangi ini 1, 2, 3. Berarti kamu masih punya sisa 6 meter persegi. Itu ya. Ini nanti akan berguna terus. Jadi sudah cukup. Oke, untuk praktek kita hari ini. Oke. Apabila ada salah kata, salah pengucapan, dan salah tindakan, Pak Guru mohon maaf dan sebesar-besarnya. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Sebelum kita pulang, silahkan untuk diberesin. Boleh dikumpulkan di sini yang tadi.
doa dulu. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, kita Islam semua ya. Oke, baik, kita pimpin doa dulu, doa aja kita sekarang. Ya. Siap, Kak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna istinabahu wa arinal batila batila warzuqna istinabahu. Amin. Baik, selamat pulang, hati-hati pulangnya, hati-hati di jalan, sampai bertemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.